istilah saya untuk minta presentasi ini. Jadi apa namanya, kita akan mencoba melihat apakah Anda semua sudah mengikuti tahapan-tahapan yang untuk dilihat apakah tahapan tersebut sudah sesuai dengan namanya yang tahapan yang harus dilalui dalam proses e-commerce atau kegiatan e-commerce sebagai pelaku e-commerce ya, karena Anda semua saya anggap sebagai pelaku e-commerce yang langsung terjun ke praktek. Nah, saya ingin tahu dari pengalaman Anda semua itu bagaimana Anda memilih memilih produk yang akan dipasarkan ya, beserta Anda rasa ini produk ini unggul nih, bisa memenuhi gitu ya. Terus kemudian sasaran dari produk itu siapa? Kemudian bagaimana Anda mengemas produk tersebut? Apakah itu produk layanan berupa jasa atau produk ya? Kemudian memasarkannya, setelah dikemas sedemikian rupa dipasarkan dan menjualnya. Kemudian apa sebenarnya kendala-kendala yang ada dalam tahapan ini semua? Sehingga nanti Anda ini melakukan sesuatu kan, tetapi kadang-kadang dalam melakukan sesuatu itu Anda nggak aware. Saya udah ngelakuin ini loh, saya udah ngelakuin ini loh. Saya minta apa yang sudah Anda lakukan, bukan yang akan Anda lakukan. Tapi yang Anda lakukan itu apa selama ini? Mari kita sama. Sudah, kalau itu memang sudah baik atau belum berhasil gitu. Mari kita lihat apa sih sebetulnya yang menjadi kendala dalam menuju keberhasilan itu. Jadi sebetulnya itu loh intinya itu adalah sebagai katakan. Tapi judul temanya adalah juragan kan, juragan. Nah, juragan ini untuk diri kita sendiri, kita tidak tidak di bawah orang lain, tapi kita menentukan arah kita. Nah, selama ini saya melihat bahwa Anda semua adalah pemain e-commerce nih. Tetapi kadang saya melihat bahwa pemain-pemain ini harus lebih ditajamkan lagi, lebih dipoles lagi, lebih diberi bekal lagi sehingga akannya jelas. Kemudian tahapan-tahapannya jelas sehingga pada waktu Anda menyelesaikan mata kuliah ini, Anda tahu betul e-commerce itu apa. Terus kemudian apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dipersiapkan, bagaimana strategi yang sesuai. Kalau tepat saya rasa nggak ada ya rumus tepat yang harus apa, karena ini bukan matematik, karena yang Anda hadapi juga manusia ya. Jadi tidak bisa seperti matematika 2 kali 2 4 terus nggak bisa, karena ini adalah masalahnya masalah satu selera, masalah pelayanan, masalah infrastruktur, semua gabung jadi satu. Bagaimana kita mengikat. Begitu mungkin pengantar dari saya. Silakan hari ini yang mau presentasi siapa? Sinten dan enggak siapa? Pak Indra Saya dulu aja, persilakan Mas untuk Indra. Pak Indra. Ya, Mas Indra silakan Mas Indra. Kenapa? Siapa dulu? Enggak apa-apa. Ini presentasi ini gini ya. Kayak sharing gitu loh. Jadi kita nganggapnya ini ada satu sharing, tapi sharing yang kita lakukan bersama sharing yang real ya, apa yang kita lakukan kan saya yakin sudah pada buat nih ya. Jadi sudah pada melakukan. Kayak Sinten saya rasa juga sudah berusaha ya, udah melakukan kegiatan e-commerce tuh saya rasa juga nggak setahun 2 tahun kan. Berarti sudah tahu lah minimal. Cuman kita mencoba untuk memformatkan dalam satu koridor akademik gitu, karena Anda di sini kan mau nggak mau tercatat sebagai mahasiswa kan, berarti Anda harus menyelesaikan secara akademik. Nah, ini yang saya bantu pengalaman Anda, mari kita masukkan ke dalam ranah akademik atau ranah ilmiah sehingga bisa diukur kadar ilmiahnya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa praktek itu bisa mempengaruhi teori. Teori bisa mempengaruhi praktek sehingga kita nanti akan melihat adanya satu kolaborasi antara dua hal ini. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah menjadi beban, tapi cerita aja apa yang ada. Mari kita sama kemudian apa yang bisa kita lakukan lebih lanjut. Jadi nanti saya akan memberi nilai, satu ingin memberi nilainya itu bulat ya, yang bagus semua. Tetapi saya beri kesempatan untuk sampai bulat itu beberapa kali perbaikan sehingga betul-betul nilainya bagus.
Bagus itu bukan berarti dari nilainya saja, tapi Anda benar-benar bisa tahu, oh ilmunya ini, gitu mungkin dari saya. Ya, Mangga, siapa yang mau duluan, Pak Indra, Mas Indra boleh, atau Shinpen, Boleh silakan, lah, Bu. silakan, silakan. Oke. Mangga. Ada PPT-nya atau apa yang Ada, mau Bu. di-share di sini? Ya, Mangga, silakan. Ini sebenarnya saya bentuk kayak tutorial, cuman Yes. tutorial itu dari pengalaman saya ya. Ya. Selama dari 2009 sampai sekarang, saya bikin 11 judul 11 awal tahun dalam ya? berjalan. 12 tahun 12 ya? tahun. Iya. Baik, Ya. silahkan. Oke. Saya sedikit ini dulu. Ini yang gambaran yang kemarin diminta ya, Iya. mengenai produk yang akan Iya. dijual, Iya. menentukan target Yes. pasar. Betul Pengemasan ini sekali. lebih dalam pengemasan pengiriman ya Bu ya. Kemudian marketing dan pemasaran, penjualan, kendala dan solusi. Nah, saya sedikit sharing dulu. Ada periode penjualan yang saya alami yaitu 2009 sampai 2013. Saya pertama belajar jualan tuh mulai dari produk-produk Cibaduyut. Kalau dulu kan yang keren ada Garse, Garuci, Gare, Tracking, dan banyak lagi lah. Kan channel berjualannya waktu itu masih terbatas. Kita ada di blog. Ini kebetulan aja sebenarnya saya iseng bikin beberapa judul, ternyata secara keywordnya related. Asli produk Bandung, Bandung Fashion Shop, Tracking Shop, ternyata di periode 2009 sampai 2012 keyword ini cukup bagus sehingga visitor di blognya cukup tinggi dan konversi transaksinya juga cukup tinggi. Kemudian ada toko bagus, ada website sendiri, ada Kaskus. Dulu mungkin zaman-zaman ini kita cuma punya komunikasi, platform komunikasinya adalah YM, Yahoo Messenger, dan telepon. Kemudian sistem pembayarannya manual karena belum punya escrow. Jadi ketika mereka minat, mereka langsung transfer ke kita, baik itu via Kaskus. Kaskus ada beberapa yang menyediakan rekening bersama, tapi ini kan bukan ofisialnya Kaskus ya, jadi nggak valid gitu. Kemudian di zaman itu pesaing sedikit, saya bisa jual dengan margin 50 bahkan sampai 100%. Kemudian belajar jualan online-nya agak jadi PR karena kayak jadi blogger itu dulu mahal, kita belajar lebih banyak otodidak. Kemudian dari 2015 ke sini, ini berbeda. Cari produk jualan udah lebih banyak, bisa kita cari online, offline, pangsa pasar semakin luas karena penggunaan handphone ya, handphone Android juga semakin luas. Ya. Iya, kemudian channel berjualan juga ada marketplace, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, kemudian ada media sosial, website, YouTube juga masih saya pakai sampai sekarang khusus untuk jualan karikatur karena marketnya lebih ke luar negeri sih. Kemudian multi platform komunikasi, di masing-masing ini udah ada chatnya, kemudian ada WA, Telegram dan yang lain. Kemudian sistem pembayaran juga sekarang lebih aman karena escrow atau rekening bersama ini disediakan langsung dari platform, sehingga lebih valid lah ketika kita, kalau dulu kan harus pakai Black Panda atau yang lain di Kaskus. Kalau sekarang udah bayarnya cukup ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau yang lain. Kemudian namun PR-nya adalah pesaing banyak, margin sangat minimal. Kita bisa main aman tuh hanya 30, under 30. Kalau lebih dari itu kita akan kalah bersaing dengan yang lain. Kalau dulu kita 50, 100 masih aman. Kemudian belajar jualan online tuh tinggal mau aja kalau sekarang, karena banyak komunitas-komunitas yang memberikan ilmu secara gratis. Kemudian di masing-masing platform juga ada komunitasnya. Kalau di Bukalapak ada komunitas Bukalapak, di Shopee ada kampus Shopee, di Tokopedia juga ada. Kita tinggal mau masuk ke sana, belajar, bahkan produk teman-teman yang lain pun bisa kita bantu jual dari sisi supplier. Nah ini sedikit gambaran, kalau saya dulu dari iseng menjadi manteng, jadi dari iseng-iseng jualan, akhirnya manteng secara pendapatan, alhamdulillah. Walaupun sekarang marginnya nggak sebesar dulu, kalau dulu omset 100 juta satu bulan, itu kita bisa dapat 30-50 juta, sekarang omset 100 juta, under 10 juta biasanya dari sisi profit. Karena persaingannya udah cukup tinggi, tapi ya itu ini aja, berlaku secara dinamis. Nah, memilih produk dijual, saya ini ada metode yang saya gunakan. Yang pertama metode pembayaran. Kenapa metode pembayaran jadi yang pertama? Karena disadari atau tidak, saya adalah pengusaha dengan modal terbatas.
Jadi kalau saya harus dengan program tradisional, saya harus beli stok dan lain-lain, kayaknya saya hanya bisa nyetok 1-2 produk. Tapi saya harus tahu dulu metode pembayarannya. Saya boleh reseller nggak? Saya boleh dropshipper nggak? Saya boleh sistem agent nggak? Atau yang lain? Kita tahu dulu. Nah, dari situ ketika kita udah tahu, oke, ternyata bisa dropshipper dengan margin sekian. Kalau misalnya kita stok atau kita deposit, marginnya sekian. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah tahap kategori produk. Kategori produknya ini apa yang mau kita garap? Apakah lebih yang ke cewek atau yang cowok atau yang apa namanya bisa multi ke cewek cowok, misalnya kayak keperluan rumah tangga atau yang lain. Kemudian dari setelah ini dapat, kita lihat dari kualitas produk. Kenapa kualitas produk setelah kategori produk? Ini akan menentukan segmen yang lebih spesifik lagi. Nah, ini kualitas produk ini kalau kita di bahasa teman-teman yang aktif di marketplace, itu ada barang sampah, ada barang middle, ada barang apa namanya yang statusnya adalah eksklusif. Kenapa dibilang barang sampah? Harganya itu hanya 10.000 sampai 50.000. Ini biasanya produk-produk yang impor dari Tiongkok, dari Shenzhen biasanya itu harganya 20.000, 30.000, sedangkan ongkos kirimnya di luar, kalau kita nggak dapat gadis ongkir ya 15.000. Begitu ada masalah kita mau retur, malaslah biayanya jadi makin besar. Nah, itu biasanya masuk produk sampah. Kemudian ketersediaan dan kontinuitas. Jangan sampai kita udah jor-joran ngasih promosi dan yang lain, ternyata barangnya nggak ada, kontinuitasnya nggak ada. Nah, dari sini ini akan bermasalah. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting adalah proses pemesanan. Ketika kita punya supplier, oke, saya buka dong buat dropshipper, tapi seberapa kuat dia apa namanya mampu memproses pesanan dalam 1 hari. Saya ada teman di Bandung, itu Banmol, kalau sekarang namanya Banmol. Nah, itu dulu kapasitas pemesanan dia hanya 200-300. Oke, dihajar dengan ikut flash sale di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, jebret. Langsung dapat dalam 1 hari 3.000 sampai 5.000 transaksi. Itu dia sampai kebingungan. Nah, ini juga harus kita tahu kapasitas supplier kita seberapa kuat ketika kita akan jor-joran. Misalnya, saya punya 3 supplier. Yang satu gudangnya besar, kapasitas produknya besar. Oke, kita bisa jor-joran dari sisi jualan. Nanti tinggal kita minta update dari dia per 2 hari, per 3 hari, produk mana yang udah minim yang akan kita tarik dari sisi promosi. Ada kalau importir biasanya kalau barang baru datang, nah produk ini stoknya membludak, hajar dulu. Nah, itu kita bisa jor-joran. Nah, ini kelima tahapan ini sangat penting ya untuk saya jalani untuk saat ini. Karena antara satu dengan yang lain sangat terkait, baik dari sisi kita ngambil margin, baik dari sisi platform yang kita ambil untuk jualan, baik dari sisi kita bisa ikut campaign atau enggak. Nah, ini kalau ini 5 tahapan terintegrasinya kurang lebih ini: metode pembayaran, kategori produk, kualitas produk, ketersediaan dan kontinuitas, kemudian proses pesanan. Nah, yang berikutnya adalah menentukan pasar. Menentukan pasar ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kenali produk, kelebihan dan kekurangan. Kita tahu nggak sih produk itu walaupun harganya mahal, dia bagus nggak? Secara kualitasnya gimana? Kemudian dari spesifikasi dan detail fungsinya seperti apa. Jangan sampai ketika ada yang ngechat, nanyain produknya, kita nggak bisa jawab. Nah, itu biasanya akan jadi masalah kalau di kita. Kemudian kualitas unggulannya apa, garansi dan ketentuan komplain jika ada. Kemudian kenali pasar. Ini lebih ke demografinya, siapa yang belinya, di mana mereka berada, apakah mereka adanya di media sosial, di Instagram, di Facebook, apakah dia ada di platform marketplace, apakah dia ada di Bukalapak, apakah dia ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau yang lain. Kemudian cara mereka membeli dan layanan yang diminta. Kalau sekarang layanan yang diminta kalau kita belinya di media sosial, mereka rata-rata request-nya COD. Cash on delivery by courier. Nah, ini juga kita harus hafal dengan ini, kekurangan dan kelebihannya masing-masing apa. Kemudian kenali proses, bagaimana cara jualnya, sistem pembayaran, pembelian dan alurnya, proses penjualan dan pembayaran, detail layanan proses dan layanan purna jualnya, kemudian bagaimana kita terima uangnya, dan yang pasti saya selalu menggunakan tools. Tools itu ini ada 2 tools yang ada 3 yang saya gunakan yang gratis-gratis aja, karena ini adalah mengambil gambaran secara umum dulu. Secara umum dulu, ini marketnya kemana. Kayak kemarin saya pernah cerita, saya jualan peci.
peci rajut dari Kebun Pedes Sukabumi. Itu dibuatnya adalah dengan rajutan tangan. Kalau kita beli yang produk mesin, yang industri, itu paling harganya 30-40, tapi saya jual 85. Di Jakarta, di Sumatera, sampai Aceh, bahkan Medan sekalipun, itu keren lakunya. Tapi begitu saya bawa ke Makassar, nggak laku. Kenapa nggak laku? Ternyata di sana warnanya tidak semua warna bisa masuk. Yang masuk hanya warna emas dan hitam, atau putih. Tapi yang paling bagus adalah warna emas dan hitam. Nah, Google Trend ini bisa melihat berapa banyak sih pencarian berdasarkan keyword, kemudian daerah mana aja yang melakukan pencarian. Nah, ini kalau misalnya nanti teman-teman pengen nyoba, pengen ngetes, ini bisa di trial aja secara lokasinya, secara jumlah pencarian, bisa dalam 3 hari terakhir, 9 hari terakhir, sebulan terakhir, 30 hari terakhir, bahkan 1 tahun terakhir. Kemudian ada keyword planner. Keyword planner ini sangat berpengaruh ketika kita melakukan penjudulan. Berapa banyak sih keyword ini related untuk dicari oleh customer. Nah, ini akan mendetail nanti, karena kadang gini, saya juga dulu melakukan hal yang sama. Saya UKM, saya punya produk, misalnya mereknya adalah A. Dulu kalau berdasarkan ego saya akan tulis merek dulu, baru kemudian jenis produknya. Itu ternyata nggak berlaku. Beda kalau kita ngomong Unilever, Lifebuoy, dan lain-lain. Karena balik lagi, kita belum melakukan brand image secara bagus, kemudian siapa sih yang mengenal merek produk kita, makanya akan lebih prefer ke nama produk yang related dilakukan pencarian, terutama di Google, platform marketplace yang kita pakai. Nah, itu ada tools yang bisa digunakan. Kemudian, nah ini yang gambaran, karena saya sering jualan di sini, jadi ada gambaran adalah kalau saya jualan di Tokopedia itu lebih ke all gender and all category. Jadi rata-rata ini secara merata. Kalau di Tokopedia itu ada. Kalau di Shopee itu cewek banget. Walaupun tidak memungkiri sekarang cowok juga banyak. Namun presentase produk yang laris di Shopee itu di atas 60% adalah cewek banget. Berbanding terbalik dengan Bukalapak. Bukalapak itu mungkin lebih aware dengan produk-produk yang related dengan cowok. Apakah hobi sepeda, apakah hobi otomotif, apakah hobi olahraga, tapi lebih banyak yang related dengan cowok. Kemudian Instagram. Instagram ini media sosialisasi dan pengenalan produk, prioritas di bawah 40 tahun. Banyak yang di atas 40 tahun, namun rata-rata ini interaksinya lebih tinggi yang antara 20 sampai 35 tahun. Kemudian Facebook. Facebook ini secara media sosial, produknya rentang usianya lebih luas, gendernya juga lebih variatif, kemudian target pasarnya juga jauh lebih luas, karena interaksi di sini terlalu sangat umum, namun untuk survei interest sebuah produk ataupun channel market yang kita gunakan, yang paling efektif adalah Facebook. Tapi kalau kita sudah bisa menjurus, lebih ke interestnya udah dapat, Instagram konversinya juga nggak kalah. Nah, kalau website lebih eksklusif. Nah, dari sekian banyak ini, dari 3 ini, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ini lebih mudah dari sisi penggunaan. Karena UI-nya atau antarmukanya juga udah lebih fleksibel, udah lebih mudah dipahami. Kalau IG dan Facebook rata-rata kita hanya tahu jualan by posting. Tapi kalau mau lebih efektif, kita harus belajar lagi yang namanya Google ataupun Instagram AdSense. Ini berbayar, tapi secara efektivitas kalau kita bisa dapat interestnya, bisa dapat survei ataupun riset by tools-nya bagus, ini juga akan menjurus. Biasanya kita bisa buat tahap 1, 2, 3, 4, sampai 5. 1 adalah menjaring kolam sebanyak-banyaknya, 2 mulai dibuat spesifik, 3 lebih spesifik, 4 lebih customize, 5 lebih detail. Nah, ini biasanya konversinya akan meningkat dari cuma 10%, 20%, 30%, bahkan akan naik. Kalau website ini PR-nya banyak. Selain kita juga harus belajar bahasa pemrograman, HTML, desain flash, dan yang lain. Ketika tampilan website-nya udah cukup bagus, satu lagi yang nggak kalah penting dan satu kali yang menguras modal adalah SEO, Search Engine Optimization. Kita punya website, tapi nggak ngerti SEO. Begitu kita melakukan pencarian, bisa jadi ada di halaman ke 100 sekian, ke puluhan sekian. Padahal kalau website itu yang dicari adalah page 1, selalu adalah halaman pertama atau halaman kedua. Di luar itu jarang untuk dilihat. Nah, ini
ini PR, ini adalah peluang termasuk juga kekurangan dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman kita menentukan pasar di channel-channel ini. Kebetulan ini channelnya beberapa saya pakai lebih spesifik kategorinya. Namun ada hal kalau saya menggambarkan bahwa Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu kalau di Jakarta mungkin seperti Tanah Abang, Pasar Senen dan yang lain. Kenapa? Karena pengunjungnya multi. Kalau misalnya orang datang ke mall itu nggak hanya nyari biasanya gini, saya mau beli kasur deh, datangnya ke mall itu biasanya nanti belok. Ada toko guling belok, ada toko baju belok, ada toko ini belok. Nah, kenapa saya kalau jualan nggak mau barangnya sedikit? Kalau bisa ribuan barangnya, multi kategori. Karena ya sama, ketika orang melakukan pencarian barang A, bisa relate ke barang saya yang A. Ketika nyari barang B, bisa relate ke barang B. Jadi pangsa pasarnya makin banyak. Nah ini yang jadi PR. Kalau di Instagram sama Facebook lebih ke spesifik. Nah, kemudian pengemasan produk ini lebih ke pengemasan produk bukan desain kemasan, tapi lebih ke pengemasan produk untuk pengiriman. Kenali karakteristik produk untuk menentukan metode pengemasan yang paling aman. Sebagai contoh, barang pertama, barang non pecah bukan cairan sudah ada kardus. Ini cukup bungkus plastik dan lakban. Atau kalau mau lebih aman tinggal ditambahkan bubble wrap. Yang kedua, barang pecah atau elektronik, tapi ukurannya kecil. Ini biasanya hanya dus dan plastik, tapi jika diperlukan bisa ditambahkan bubble wrap plus asuransi kalau emang nilainya tinggi. Cairan ini bisa ditambahkan dus dan plastik rapat, lebih ke plastik vakum jika diperlukan, kemudian bubble wrap dan lakban. Plastik untuk menghindari kebocoran, karena saya pernah ngirim kayu manis, sirup kayu manis, itu dikirim ke Medan. Di tengah jalan pecah, rembes, itu ada 3 paket yang kena, harus kita ganti. Nah ini hati-hati, kita jangan sampai bohong terkait ini. Lebih baik kita jujur walaupun memang biayanya akan lebih mahal. Karena kalau ada kejadian kayak gitu, syukur-syukur yang rembes ini bukan barang yang mahal. Kalau barang elektronik, oke, kita akan kena itu. Kemudian yang lain ini yang lebih menakutkan. Khusus cairan, beberapa ekspedisi kayak JNT, kemudian si cepat, biasanya memang dari kemarin ini ini ada channel pemasaran yang apakah teman-teman hanya cukup jualan sekedarnya aja atau emang berorientasi jualan untuk mengumpulkan profit sebesar-besarnya. Sama juga ketika kita jualan secara offline ataupun di mall atau yang tidak ada sebenarnya jualan yang gratis. Nah, kalau kita mau mengoptimalisasi jualan, baik di marketplace, media sosial, website, itu semuanya efektivitasnya adalah menggunakan fitur promosi. Kalau misalnya di marketplace ada fitur berbayar yang menempatkan produk pada pencarian halaman pertama. Kalau di Tokopedia ada top ads ya, top ads, top market, rilisan campaign ini berbayar. Tapi berbayarnya ada yang
dipotong berdasarkan persentase. Kemudian di Shopee juga sama, star seller, campaign, iklan Shopee, gratis ongkir. Ini beberapa gratis ongkir ada yang subsidi silang dari seller dan juga dari Shopee-nya. Kemudian apa terus sales center, campaign. Ini sumber rata misalnya kalau persennya buka itu 0,5%, terus mall 1, kemudian di melalui fitur promo, kemudian AdSense media sosial, ada SEO, ada penawaran offline, semua bermuaranya transaksi via marketplace. Dan pembayaran pun akan masuk ke marketplace. Ketika pembayaran sudah diterima oleh marketplace, akan ada konfirmasi dari marketplace bahwa ada transaksi barang yang dikirim. Karena saya menggunakan sistem dropshipper, maka dari sini kita akan konfirmasi pembelian barang ke supplier dan melakukan pembayaran. Pengiriman juga dilakukan oleh supplier, barang diterima pembeli, konfirmasi barang diterima, dananya baru akan diteruskan dari marketplace ke saldo seller dan baru bisa dicairkan setelah itu. Ini pembayaran supplier bisa dilakukan pada saat pemesanan atau TOP, tergantung dari perjanjian di saat awal. Ini mungkin yang sesuai pesan Ibu Eni kemarin. Jadi hitam di atas putihnya bagaimana kita dengan supplier, apakah kita TOP, term of payment-nya berapa lama, apakah pembeliannya harus cash keras di depan. Ini harus ada pembayaran dulu, perjanjian dulu yang jelas, sehingga kita bisa mengikuti alurnya. Yang kedua adalah alur penjualan mandiri. Media promosi yang bisa digunakan adalah AdSense media sosial, SEO website, penawaran offline. Ini akan langsung masuk ke kontak seller. Kontak seller, pembayaran pun akan langsung masuk ke seller. Jadi untuk melakukan pembelian sebenarnya dananya adalah dana dari pembeli. Kita hanya mengarahkan ke sini aja. Tapi kalau kita menggunakan marketplace, kita harus modal dulu karena dananya ditahan di marketplace sampai dana transaksi itu selesai. Tapi kalau penjualan alur mandiri, dananya langsung diterima, kemudian langsung melakukan pembelian juga dananya udah ada dari pembeli. Ini kurang lebih alurnya sama. Nah, kelebihan dan kekurangan setiap alur penjualan. Untuk marketplace itu kekurangannya data transaksi dimiliki juga oleh platform. Dana masuk ke penjual setelah barang diterima pembeli. Modal menjadi sedikit lebih besar dibanding bagi dropshipper dan reseller. Kelebihannya sudah memiliki visitor organik. Kayak kita jualan di Pasar Andir misalnya. Pasar Andir itu udah rame, kita buka kios di situ, tinggal gimana menarik yang udah rame ini untuk belok ke pasar kita. Beda dengan website, kita harus menarik pengunjung dulu. Lebih meyakinkan karena pembayaran melalui escrow atau rekening bersama dari platform. Lebih mudah dalam mengoperasikan. Nah, kekurangannya adalah effortnya lebih tinggi karena ketika kita suruh orang transfer rekening kerja, mereka pasti pertanyaannya aman nggak ini? Bahkan ada yang sampai minta KTP segala macam, walaupun sekarang bisa diatasi menggunakan fitur COD by courier. Membutuhkan skill khusus dalam riset keyword, SEO, perlu membangun jaringan pemasaran secara mandiri. Cuman kelebihannya adalah data seller, data potensial ini menjadi milik kita sendiri tanpa diketahui pihak lain. Dana penjual langsung masuk bahkan sebelum barang dikirim, modal relatif lebih kecil. Nah, kalau dari sisi kendala, kendalanya adalah kontinuitas stok produk. Karena kalau kita hanya punya satu supplier dengan satu produk khusus, itu akan bermasalah. Tapi kalau kita jual produk umum, kita siapkan aja supplier kedua, ketiga, jadi solusinya lebih ke menambah supplier. Kendalanya kita jadi kayak terkekang karena harus selalu online, karena respon chat yang cepat itu juga sangat berpengaruh. Namun jika kita udah memiliki perhitungan profit yang cukup baik, membentuk tim atau menggunakan chatbot itu lebih bagus dan tidak ada salahnya. Kendala yang berikutnya adalah kejujuran supplier terkait kualitas barang. Barang bagus, barang jelek dibilang barang bagus atau yang lain. Nah ini kita bisa melakukan evaluasi dengan sampling beberapa produk sebelum memutuskan untuk bekerja sama. Apakah dia memang distributor, apakah dia hanya broker juga atau bagaimana. Nah ini lebih paham. Ini adalah PR yang paling utama di bidang pemasarannya. Algoritma pencarian produk seringkali berubah secara dinamis di setiap channel marketplace. Ketika kita membuat judul A, sekarang lagi bagus, tapi ternyata tiba-tiba di periode 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun tiba-tiba relevansinya turun.
Nah ini algoritma pencariannya dia berubah. Kita harus terus belajar, riset, dan masuk dalam komunitas platform. Ini penting untuk mengenal perubahan-perubahan ini. Termasuk juga Facebook, Instagram, relevansi interestnya juga terus berubah. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan. Dan itu terus berubah secara dinamis. Jadi mau nggak mau, kalau kita jualan menggunakan teknologi, kita harus belajar teknologi secara terus-menerus. Kemudian perubahan kebijakan terkait fee. Ini pernah kejadian di beberapa platform, tiba-tiba yang biasanya hanya 1-3%, tiba-tiba dipotong 10%. Bahkan ada yang 5%, 15%, itu pernah. Kita harus bisa membuat margin yang aman. Misalnya 10-20%, ketika dipotong 5%, kita nggak rugi, minimal jangan sampai rugi. Kemudian kondisi pandemi mempengaruhi keberlangsungan supplier. Nah, kita juga harus siap mencari alternatif supplier. Ini juga nggak kalah pentingnya adalah perang harga. Perang harga di antara seller ini, seller online ini sangat-sangat miris. Satu-satunya hal yang bisa kita gunakan untuk menarik pelanggan adalah membuat strategi penjualan dengan subsidi silang. Tapi subsidi silang ini juga jangan sampai jual rugi, karena beberapa produk ada yang kita korbankan dengan margin tipis. Ini lebih untuk menarik pembeli, karena ada beberapa barang saya itu hanya jualannya yang 10.000, 20.000, 30.000, nggak apa-apa itu margin tipis. Tapi orang kalau beli barang yang murah, itu biasanya mikir lagi, saya beli satu, kayaknya rugi deh di ongkos kirim, atau bisa dapat 2 barang, 3 barang gratis ongkos kirim, kenapa enggak gitu. Biasanya kan nyari-nyari. Nah ini cukup penting juga kita buat subsidi silang, penyediaan margin khusus. Jadi ada beberapa barang yang dikorbankan untuk menarik pembeli, selanjutnya kita buat strategi bundling dan yang lain. Penjualan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan proses barang. Ini juga jadi buah si malakama, seperti yang saya bilang tadi. Kita kemampuannya hanya 100 sampai 300, tiba-tiba ada promo di Shopee ikutan flash sale, di Tokopedia ikutan flash sale, di Bukalapak ikutan flash deal. Tiba-tiba ada orderan 3.000 masuk. Itu bisa dijamin pusingnya nggak ketulungan. Apakah stok barangnya, apakah proses packingnya, apakah pengaturannya, barang yang bundling dan yang lain. Ini juga ini mempersiapkan alternatif dan penilaian pertumbuhan usaha. Jadi ketika sudah mulai growth, kita juga bisa memperhitungkan membentuk tim, menambah pegawai atau yang lain. Jangan sampai di awal biasanya kita belum siap untuk itu, karena dari sisi margin dan yang lain. Nah ini dengan membentuk tim itu akan lebih efektif. Kemudian persiapan supplier, ketika kita ikut sebuah campaign atau yang lain, kita juga harus sudah mempersiapkan kapasitasnya. Kita bisa membatasi berapa banyak sih produk yang akan kita ikutkan dalam sebuah campaign itu sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita cuma punya barang 100, kita nyiapin 1.000. Ini akan jadi si malakama. Itu kendala dan solusinya. Mungkin itu sih yang saya alami selama ini berjualan online dengan segala problematikanya. Beberapa poin-poin pentingnya udah saya sampaikan di semua tadi. Mungkin itu, Bu. Baik. Terima kasih Mas Indra atas sharingnya ya. Saya ini di sini sangat berterima kasih karena saya berhadapan dengan berbagi dengan para pelaku e-commerce yang tadi saya lihat di sini. Mas Indra memilih sebagai penjual yang ada 3 reseller atau dropshipper atau lagi apa Mas Indra, ada 3 tadi saya lihat ya. Tapi di sini saya menggarisbawahi adanya supplier. Jadi sebelum sampai konsumen, pendukungnya yaitu supplier yang menyuplai barang kepada Mas Indra untuk dijual kembali, begitu ya. Jadi dalam hal ini adalah pelaku usaha yang didukung oleh pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu di luar pelaku usaha. Jadi kita harus lihat bahwa di sini ada satu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah itu penjual dan pembeli dia nggak pembeli terutama dia nggak tahu barang itu dapat dari mana ya. Jadi penjual nanti bertanggung jawab, termasuk tadi saya juga menggarisbawahi adanya tanggung jawab dari penjual terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam proses pengiriman apabila pengiriman produk itu berbarengan dengan produk yang lain, penjual yang lain, sehingga kerugian itu ditanggung oleh penjual. Ini adalah penjual yang jujur ya. Kadang-kadang penjual mah lari aja gitu dari tanggung jawab. Tapi saya lihat
karena Mas Indra sudah bergelut di bidang ini lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun ya, dari 2000. Tadi lihat aspeknya, salah satunya adalah kejujuran dan etika ya, baik dari kita penjual dan juga dari tadi supplier ya, supplier, sehingga konsumen dalam hal ini diuntungkan. Saya ingin tanya sedikit Mas Indra mengenai COD ini bagaimana? Apakah perjanjiannya dengan, bisa dijelaskan sedikit tadi mengenai COD, cash and delivery order? Silakan Mas Indra, tolong dijelaskan. COD by courier ya Bu ya. Jadi COD by courier itu yang kemarin sempat viral sih sebenarnya. Jadi sekarang kalau via media sosial, oke saya pakai JNT misalnya. JNT layanannya COD. Jadi kita menyerahkan barang ke JNT, kemudian dari JNT akan mengirimkan barang misalnya ke mesin van, cuman mesin van ini belum bayar sebenarnya ke kita. Jadi ketika barangnya sampai, nanti uangnya akan dibayarkan ke kurir tersebut. Baru setelah transaksi selesai, dana akan diterima oleh penjual. Baik. Jadi kurir pun tidak mengeluarkan uang ya, dia hanya menerima uang dari pembeli begitu. Jadi jadi kan bayangan orang tuh kurir akan bayar dulu gitu ya untuk apa yang dikirimkan, atau ada dua versi atau dua opsi kurir yang bayar, seperti kalau kita pesan Gojek ya Gojek yang bayarin, atau kita pakai GoPay gitu ke langsung penjual. Bagaimana nih Mas Indra? Apakah dalam COD ini ada dua opsi, atau opsinya baik kurir? Tolong jelaskan. Opsinya itu kan ada dua, bayangan dari konsumen ya, karena di sini COD itu ada yang menganggap bahwa yang bayar itu si kurir, jadi kita bayar itu duit dari kembalikan. Tapi bukan begitu ya Mas Indra, boleh dijelaskan? Oke, kalau COD di sini enggak Bu, lebih ketika barang itu udah diterima oleh pembeli, itu akan diteruskan ke penjual. Atau jika ada faktor-faktor misalnya barang itu hilang di tangan kurir, atau misalnya barangnya sudah diterima, kemudian ternyata dananya nggak diterima oleh kantor kurir, nah itu tetap akan dibayarkan. Itu resikonya ada di kurir. Kita hanya sebagai penjual pertama hanya menerima nilai barang dikurangi biaya komisinya aja, karena nanti misalnya 100.000 ongkirnya 10.000, nah itu akan langsung dipotong, kita hanya terima barang 90.000-nya aja, terima uang. Ya. Jadi berarti di sini ada proses kesepakatan yang bersegi ya, kesepakatan yang satu antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan dengan pelayan, jasa layanan kurir ya, jasa layanan pengiriman. Jadi kadang kalau kita beli itu COD, nanti sama dia di charge 2 kali. Jadi kalau kita transfer 1 kali karena langsung diterima, kalau by kurir tadi COD ya, jadi kita ongkirnya 2 ya, ongkir dari JNT itu sendiri, layanan pengiriman, dan ongkir dari jasa COD-nya. Begitu ya Mas Indra yang saya tangkap? Iya, betul. Betul ya, baik. Dan ini saya lihat ini apa ya? Apa ya, sekali untuk dirasakan manfaatnya baik bagi penjual maupun bagi pembeli, dan juga bagi pihak-pihak pendukung lainnya, yaitu jasa layanan pembayaran, jasa layanan kurir, dan jasa layanan kiriman. Kurir itu mungkin lebih kepada sampainya barang itu dibawa oleh kurir. Kalau pengiriman kan mungkin yang tadi yang antar kota misalkan. Kalau dalam kota juga mungkin ada, tetapi aturan tentang yang layak secara hukum diperjualkan. Kembali kepada pemaparan saya pada waktu kuliah pertama, bahwa produk itu satu tidak boleh cacat, dan produk itu tidak boleh melanggar larangan, bahwa yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang terlarang. Itu ada ya tentunya ya, narkoba, kemudian manusia, kemudian barang-barang curian atau tadahan ya biasanya. Itu nanti itu aspek hukumnya seperti itu.
kemudian pasar, proses, ini semua adalah tentang produk. Jadi itu aspek hukumnya adalah aspek pengaturan terhadap itu semua sebetulnya. Aspek hukum itu aspek pengaturan sederhananya. Jadi aspek pengaturan itu adalah aspek-aspek yang mendasari bagaimana ini produk ini bisa dijual secara aman gitu ya, secara tidak melanggar peraturan. Termasuk kalau produk itu datang dari luar negeri ya, impor, atau produk itu produk lokal yang dihasilkan oleh para produsen lokal, yaitu nanti ada aturan-aturannya tersendiri. Kan ada standar nasional Indonesia, tetapi saya juga tidak tahu bagaimana di prakteknya. Kemarin ada yang nanya, saya nggak tahu di kelas mana, standar nasional Indonesia itu sejauh mana sih sebetulnya berperannya gitu ya. Di kelas ini kalau nggak salah ya, di awal kuliah ya. Jadi standar nasional Indonesia. Ya, Sinten yang nanya ya, saya ingat. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ini, kan kita sebagai pelaku usaha itu kan tidak bisa mandek kepada produk lokal saja ya, karena ternyata mereka, terutama nih tadi cerita dari Mas Indra kan, Mas Indra bermain di kelas-kelas yang bisa belinya banyak sekaligus dengan harga-harga yang terjangkau katakan. Berarti kan harus memutar otak, ya harus pandai memilah produk mana yang bisa memenuhi ini masyarakat, tetapi juga bisa memenuhi margin ya sebagai penjual itu. Terus kemudian di situ aspek hukum menentukan pasar, ada marketplace di sini, bagaimana nanti dengan kita Baru aduh, mohon maaf ini dari saya nih kayaknya yang ini ya, jaringan saya kayaknya nggak stabil, kurang stabil ya. Kedengeran pertanyaan saya, Mas Indra? Kepotong Bu tadi Bu. Kepotong ya? Yang bagian mana yang kepotong? Yang sebelumnya. Baik. Jadi yang marketplace tadi ya, marketnya apa Facebook atau website. Jadi Mas Indra tolong saya dikoreksi ya. Dari Facebook dan website, karena segmentasinya sangat luas ya, dan sangat beragam, itu si pembeli itu langsung berhadapan dengan penjual ya, tidak dengan website. Website hanya memberikan ajang promosi saja, tetapi kita langsung dengan penjual ya. Berbeda dengan marketplace. Kalau marketplace kan kita berhadapan dengan marketplace ya konsumen. Saya konsumen ya artinya ya. Saya berhadapan dengan marketplace-nya kan, bukan dengan penjualnya. Begitu ya? Kalau marketplace itu sebenarnya ada dua Bu gini. Kalau terkait pembayaran itu memang berhubungannya dengan marketplace. Tapi kalau misalnya kita ada nanya barang, kemudian order, yang proses tetap penjual sih. Marketplace hanya melayani terkait escrow dan platform aja. Baik. Jadi tempat penawaran ya, penawaran langsungnya langsung makanya biasanya langsung dipindah ya. Dia menggunakan fitur lain ya, WhatsApp misalkan. Jadi komunikasinya di WhatsApp, bukan di Facebook lagi. Facebook hanya sebagai awal pembuka begitu ya. Juga dengan website secara aspek hukumnya di sini ada aspek kesepakatan antara marketplace dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli dalam hal ini. Jadi di situ ada beberapa peraturan. Jadi peraturan itu tidak selalu yang disebutkan itu undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi peraturan itu kesepakatan juga peraturan karena dia dibuat antara para pihak dan harus ditaati. Kalau tidak, masing-masing harus memenuhi tanggung jawabnya. Jadi hak dan kewajiban harus selalu dipertimbangkan antara dua pihak. Mengenai pengemasan produk, itu aspek hukumnya tadi ada tanggung jawab ya.
Nah, tanggung jawab ini apakah dia dituliskan atau tidak, Mas Indra? Maksudnya gini, Mas Indra kan tadi menanggung kerugian ya, karena ada beberapa produk terkena cairan dari minyak kayu manis yang Mas Indra kirimkan. Apakah tanggung jawab itu termasuk kepada perjanjian yang disepakati oleh Mas Indra dengan kurir atau perusahaan jasa pengiriman? Secara tidak langsung ada, Bu. Karena kita jarang baca TNC yang di belakang ya, Bu. Tapi kalau dibaca detail itulah. ada itu. Iya. Jadi nanti tolong Mas Indra ya, dalam kan ada praktek beberapa, tolong dilihat dilihat ini Pak, Mas perjanjian yang harus disepakati oleh penjual dengan jadi penjual dengan marketplace misalkan, penjual dengan jasa pengirim layanan, penjual dengan jasa pembayaran misalkan. Tolong dilihat, mari kita pelajari sama-sama, nanti aspek hukumnya di situ. Jadi kadang-kadang orang nggak baca, Mas. Jadi nggak baca, terus kemudian mereka menganggap bahwa fine-fine aja, nggak baca juga jalan. Tetapi begitu ada masalah yang menggelembung besar, nah itu nanti akan menjadi satu hal yang harus duduk bareng, diselesaikan bersama. Gitu ya. Terus kemudian pemasaran, terus kemudian alur penjualan marketplace, terus kemudian juga penentuan tentang term of payment, itu juga kan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu aturan, aspek hukumnya di situ. Yang ingin saya garis bawahi juga itu data-data tadi ya, penting sekali karena kita sering lupa. Data itu kita serahkan begitu saja pada orang lain karena kita merasa lebih mudah ya, nggak mau repot. Tapi begitu data itu data potensial, data apa? Data transaksi, data dari pembeli, data dari konsumen, data pokoknya itu data yang bisa dijual sebetulnya, bisa digunakan secara mempunyai nilai ekonomis ya. Jadi ini mungkin aspek hukumnya adalah bagaimana kita mencoba untuk mereduksi atau mengurangi kerugian berdasarkan penggunaan data-data yang sebetulnya adalah milik kita, milik perusahaan kita atau milik usaha kita gitu, dipakai orang lain. Jadi mereka mengambil data itu untuk kepentingan mereka sendiri. Itu mungkin ya. Jadi di sini ada juga peran artificial intelligence. Bagaimana dia menentukan pasarnya. Di sini disebut algoritma ya dalam itu. Nah, itu mereka menggunakan artificial intelligence. Jadi betul sekali bahwa dalam e-commerce ini penjual pun harus, saya sepakat, harus menguasai teknologi. Bukan hanya teknologi yang kita pakai dalam memasarkan, teknologi dalam menjual, teknologi dalam mengiklan, tadi ya memasarkan, mengemas, sedemikian rupa, tetapi teknologi tadi kita sudah harus masuk ke dalam artificial intelligence menggunakan algoritma untuk ya tadi ya. Nah itu kalau saya lihat tadi kan Mas Indra mengatakan reference google.com terus planner teknologi mereka pakai untuk memetakan konsumen, kemudian apa yang bisa kita rencanakan ke depannya. Sebetulnya itu adalah penggunaan data artificial intelligence. Baik, Mas Indra, itu catatan saya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Mas Indra, atau ada teman-teman juga ingin menanyakan kepada Mas Indra, saya persilahkan. Silakan kita diskusi aja ya. Kita ngobrol tentang sekitar pengalaman Mas Indra ini yang luar biasa, saya rasa ya, bertahan atau ya tadi mantengin di kegiatan e-commerce ini luar biasa dengan segala kekurangan, kelebihan dan kendala-kendala serta solusi yang berusaha untuk dijalankan untuk menghadapi semua tantangan ini. Enggak Mas Indra atau siapa yang akan bertanya? Di sini ada Sintan, ada Mbak Putri, Bu Rato, dan kemudian ada Mas Sandi ya. Mas Sandi saya lihat ada Mas Sandi. Silakan, kalau ada yang mau silakan atau akan disampaikan pada masalah saya persilakan. Ya Bu, cukup silakan. Mungkin penjelasannya karena Mas Indra kan di Bukalapak ya lebih mengerti kesehari-harian dari marketplace ini ya. Jadi udah memang ya sekarang yang perlu digarisbawahi ya memang konsumen sekarang berbeda gitu ya, lebih teliti karena banyaknya informasi yang masuk ya. Jadi sebagai
penjual juga kita harus waktu memasukkan barang juga kita harus, kata Ibu bilang tadi, harus teliti gitu, karena sekarang sensitivitasnya lebih tinggi gitu. Wah, dia bisa cari beda 1.000 aja dia pindah gitu ya kan, karena kemudahan dan kecepatan ya kan, seperti Mbak ini bilang tadi, pengaruh AI ya, jadi artificial intelligence ya, itu jadi ya serba salah juga di pihak kita sebagai yang dropshipper ataupun ini ya, karena memang persaingan ya makin ketat gitu ya. Ya itu aja ya, mesti di garis bawahi, jangan sampai salah gitu, karena sekali salah udah susah, apalagi di dalam ininya pengirimannya nggak ini, komennya ya masuk ke record aja itu, waduh udah repot ya, rusak titik senilai ya, jadi rusak semua gitu. Yang bagusnya yang kita waktu sale apa segala tidak dilihat lagi, yang lihat itu waktu komplainan dari customer itu yang dilihat, apalagi kalau kita ada saingan, wah itu yang dibawa di screenshot apa segala macam ya. Sekarang kan era keterbukaan informasi ini ya, itu sebagai ada bisa positif bisa negatif juga gitu. Jadi kita juga mesti hati-hati lah, seperti Mas Indra tadi bilang bocor gitu ya, sekali satu aja ya, walaupun kita kasih dia promosi ini segala macam, dia nggak inget lagi, ingetnya yang salahnya aja gitu, apalagi era sekarang gitu ya kan. Jadi memang harus hati-hati ya. Itu aja sih Bu, makasih. Terima kasih Simpen. Dari yang lain ada masukan. Jadi Simpen saya garis bawahi bahwa sekarang konsumen itu lebih menuntut ya, lebih menuntut kepada pelaku usaha, tetapi juga yang sering tadi kalau kita lihat kan, kalau Mas Indah membagi cewek cowok ya, laki perempuan. Tetapi sebenarnya masih bisa dibagi lagi dengan konsumen yang anak, remaja, ibu-ibu rumah tangga misalkan gitu. Ada lagi konsumen olahragawan misalkan ya, kantoran, itu bisa dibagi lagi kalau kita mau lebih spesifik produk kita gitu. Tapi ya kita harus mengenali dulu produk kita dan betul tadi keunggulannya dan pasarnya yang online ya, khususnya langsung toko online, bukan yang lewat marketplace. Memang kalau saya melihat marketplace itu mudah, cepat, tetapi saingannya banyak. Begitu juga toko online. Tetapi dalam hal ini yang namanya penjual, dia akan selalu mencari peluang di antara kondisi yang ada. Saya yakin itu, dan saya yakin di kelas ini semua adalah para pelaku yang tangguh, karena bisa berdiri di sini dan bisa bercerita apa saja yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan, dan itu merupakan sumbangan ya kepada kami kaum akademisi bahwa praktek itu ternyata begitu. Sehingga nanti saya berharap Anda semua begitu selesai mata kuliah ini mendapat tambahan dari teman-teman Anda sendiri, dari Anda dan teman Anda sendiri untuk membuat satu modeling sesuai dengan saat ini yang paling bisa memenuhi gitu ya, memenuhi dua pihak, kebutuhan daripada pelaku usaha atau penjual dengan konsumennya. Itu yang sedang kita cari, apa nih sebetulnya resepnya. Mari kita coba sama-sama bahas di kelas kita ini, kelas kita bersama, sehingga nanti masukan-masukan inilah nanti yang akan bisa kita jadikan sebagai satu model untuk pengalaman yang ada ini bisa kita kepada mereka yang betul-betul betul-betul nggak tahu, atau mereka yang sedang terpuruk, mereka bisa lebih semangat lagi. Baik, terima kasih kepada Mas Indra yang sudah menyampaikan pemaparannya. Nanti Mas Indra tolong dikirim ke email saya ya paparannya ya, sama kalau boleh ditambahkan itu tadi perjanjian kesepakatan term and condition itu ya Mas Indra ya, dilampirkan saja begitu. Mungkin by link-nya ini aja kali ya Bu ya, by link di setiap boleh link-nya, iya link-nya saja. Jadi nanti tinggal saya buka, jadi saya bisa baca sendiri mungkin ya Mas Indra ya, mangga. Terima kasih Mas Indra. Nanti saya
buat di Baik. Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih Bu, bisa Iya, baik. mau nanya Bu, Baik. boleh Bu? Silakan, silakan. Mau nanya ke siapa? Ke saya atau ke Mas Indra? Ya mungkin ke Ibu boleh, mungkin ada yang punya pengalaman, tapi ini tipe-tipe kayak penjual yang sebenarnya tuh kan ada kayak gini Bu, kadang saya buka TikTok, nah kemudian di TikTok itu kan seorang ada yang kayak peragain sebuah alat gitu Bu. Nah sebenarnya di situ kan nanti cek aja link ujung-ujungnya, cek link bio gitu kan. Nah pas klik link bio kan dia link bio sekian, kita klik ke barang sekian karena kita tertarik dari itu kan. Sekarang jadi media promosinya seperti itu Bu. Jadi kayak dari TikTok aja udah bisa digunain seperti itu. Jadi apakah dengan cara itu kita misalnya belum punya, apakah kita harus perlu stok barangnya atau kita bisa pakai sistem nanti misalnya ada ternyata kita ya cuma beli satu karena buat peragain kita buat bikin konten gitu. Tapi untuk setelahnya langkah baiknya kita lebih baik kayak nyetok aja atau kita beli ke apa ya dropship itu Bu. Kayaknya kan seru kalau kayak gitu soalnya kan kayak gitu kan ada kontennya gitu, kadang engagementnya, trafficnya gitu kayak gratis kalau misalkan bisa ke ini Bu. Oke, makasih Bu. Ya baik, terima kasih Mas Andi. Mas Andi, jadi mungkin Mas Andi di sini mencoba untuk menggunakan media pemasaran TikTok ya, mudah, tetapi Mas Andi mesti bikin kontennya dulu, betul nggak? Mesti bikin konten untuk diperagakan di TikTok dan barangnya di. Tergantung sekarang Mas Andi maunya seperti apa. Tapi kalau saran saya sebaiknya nggak usah nyetok, karena kalau nyetok itu kan tergantung dari pesanan. Nanti ada satu idle, ada satu nyimpen barang, tetapi nggak laku gitu, atau belum laku, atau menunggu lakunya. Jadi menurut saya silakan beri ke TikTok, tetapi juga jangan lupa ditanyakan atau kita mempelajari kemampuan supplier. Jadi kita mau memperagakan satu barang sama ternyata promosi ini diminati oleh masyarakat gitu. Jadi kalau nyetok saya rasa satu kita mandek di situ ya barang. Tetapi kalau Mas Andi mungkin bekerja sama dengan suppliernya, penyedia barang tersebut ya, penyetok ya, pemasok. Nah, janji punya ini, jadi gimana? Janjinya mau kalau janjikan aja, terus baik kan cerdas berdasarkan pemetaannya bahwa kondisi keuangannya memilih kepada lebih kepada penyalur atau penerima barang itu disimpannya. Jadi bukan barang sendiri yang jual. Benar Mas Andi juga begitu kan maunya, cuman sekarang memilih media promosi TikTok yang murah ya. Tetapi harus diingat bahwa untuk ketersediaan barang itu Mas Andi harus menghubungi dulu penjualnya. Sehingga juga nanti begini ya, aspek hukumnya itu tidak ujuk-ujuk kita mempromosikan barang ini gitu ya. Jadi harus ada dulu sama si penjualnya. Misalkan oh barang ini kayaknya diminati, saya akan coba buat kontennya, tapi janjian dulu dengan si pembuatnya atau suppliernya, penyedia barangnya. Begitu ya Mas Andi ya dari saya. Mungkin dari Mas Indra akan memberikan masukan, silakan berdasarkan pengalamannya. Oke. Sebenarnya saya sempat juga yang kayak gini, cuman kalau live di TikTok saya agak kurang berani karena kurang pede. Ini aja sih sebenarnya, Mas Andi di Jakarta ya? Iya Pak, betul. Oke. Kalau di Jakarta sebenarnya saya kemarin main di Blok B, sebenarnya mereka banyak yang buka
Jadi mereka punya app sendiri sebenarnya khusus ini untuk apa namanya, untuk reseller-resellernya mereka atau dropshipper-dropshippernya mereka. Nah kalau di situ kita enak, pertama kita daftar dulu ke mereka. Emang sih biasanya ada minimal pembelanjaan dulu sebagai registrasi, apa 2 barang, apa 3 barang, kurang lebih sekitar 200.000 lah. Registrasinya dalam bentuk beli barang sebenarnya. Itu bisa disiasati apakah buat kita atau buat keluarga atau ini. Nah, kalau kita udah jadi di situ, itu biasanya mereka support. Mulai dari foto produk, atau misalnya kita juga bisa minta waktu, biasanya di toko mereka atau di konveksi mereka itu ada waktu kosong nggak sih, kita pengen live nih beberapa produknya, itu biasanya dikasih. Itu open sekali sih kemarin di blok B, blok C, karena saya sempat ada kios juga di situ selama 3 tahun. Bukan di kios jualan ya, di kios layanan Bukalapak, jadi banyak interaksi sama teman-teman supplier di sana. Mereka rata-rata gitu, mereka senang sih kalau kayak gitu. Ada biasanya kan kalau online gitu ada yang satuan, ada yang per seri, ada yang, nah kenapa kita harus jadi reseller atau dropshippernya mereka, karena di apps itu kita bisa pantau barang yang kita live itu produknya sisa berapa, karena dia sistemnya udah nge-track produk mereka berapa. Jadi ketika barangnya udah menipis nih, kita ganti nih untuk live yang lain. Bisa jadi ketika mau live secara real time di situ, atau nanti misalnya di ini aja deh, di apa namanya, direkam aja setelah beres barang ini is okay. Banyak kok, banyak yang kayak gitu. Barangnya juga cukup bagus. Mungkin itu sih kalau tambahan dari. Jadi saya rasa, ya terima kasih Mas Indra. Jadi berarti ada kerjasama kan, kerjasama antara reseller atau dropshipper tadi dengan supplier, penyedia barang juga ya. Jadi betul yang tadi saya katakan bahwa harus ada kesepakatan dulu. Jadi kan ternyata mereka support. Jadi Mas Andi tinggal datang aja ke mereka, saya mau bikin konten ini nih, tentang barang ini. Nanti bisa bantu saya nggak? Ternyata kan tadi dari Mas Indra mengatakan mereka sangat support, karena itu akan membantu menaikkan jumlah barang yang mereka bisa jual. Sehingga mereka terbantu juga saya rasa. Jadi saling membantu lah. Mas Andi juga nggak perlu, tadi kan cuma registrasi, bayar modal, bayar untuk barang yang digunakan sendiri, sehingga Mas Andi pada waktu bikin konten yakin banget barang ini itu apa. Jadi waktu bicara live, terus kemudian membicarakan kelebihan dari barang ini, Mas Andi udah nyobain gitu. Jadi udah mencoba atau sudah mengkonsumsi produk tersebut, sudah mengkonsumsi produk, sehingga pada waktu mempromosikan juga kalau itu nggak ragu-ragu ya, tahu. Dan kemudian ada dukungan dari pihak supplier, penyedia barangnya itu. Mungkin itu Mas Andi ya. Jadi harus apa ya? Harus berani gitu untuk membuka kemungkinan bekerja sama dengan pihak lain. Tapi harus didasari juga dengan itu tadi, bahwa kita ada di mana nih, segmen kita di mana. Kita harus tahu jelas segmen kita ada di mana, pasar kita siapa, kemudian produk yang akan kita tawarkan. Itu sangat penting dalam rancangan satu penjualan secara e-commerce ya, karena begitu TikTok itu kita sudah viral dan itu nggak bisa dibatasi mana area mana saja. Nah itulah sebabnya makanya supplier ini harus digandeng juga, harus dimintain dukungannya, karena begitu barangnya tadi kan Mas Indra sudah mengatakan kalau misalkan serinya ini habis diganti atau ini ternyata di pasaran kurang laku, mungkin dia bisa menawarkan yang lain. Jadi kerjasama ini perlu Mas Andi, dan Mas Andi bisa mencoba secara langsung di lapangan gitu. Tadi sudah diberitahu oleh Mas Indra di Tanah Abang ya. Silahkan Mas Andi Mas Andi dicoba ya. Semoga sukses. Harapan saya ini nanti ini pelaku-pelaku ini bisa menjadi sesuatu yang lebih lebih berkembang dan lebih berhasil lagi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari pihak ini ada Mas Sedek ada yang mau ditanyakan kepada Mas Indra atau boleh kepada saya juga, silakan. Mas Andi, terima kasih ya pertanyaannya. Bu, sama-sama Bu. Sukses ya Mas Andi ya. Sekarang lagi kegiatan apa nih? Masih UAS Bu. Ini UAS hari ini UAS ya. HPI. Iya, sukses ya. Sukses HPI. Yep. HPI itu hukum perdata internasional. Enggak Bu. Lagi UAS di kampus aja Bu. Oh apa? Ya Al-Azhar ya.
Silakan dilanjut tuasnya. Semoga sukses ya, Mas Andi ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Mas Sedek ada yang mau ditanyakan atau mau merespon? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Sintan ya. Sintan silakan untuk memaparkan atau Makasih kesempatannya. Ini saya coba tugas yang kemarin itu karena awal kita membuat dari kelompok kami kan tadinya awal bikin risk entrepreneur, bikin risk market group. Cuma ada perubahan nama Mas Indra ini yang sebelumnya ini sempat saya bikin. Jadi untuk risk market group itu e-commerce-nya, bisnis plan-nya itu kita menyediakan beberapa produk ya. Jadi kayak reseller sama dropship. Nah, tapi marketnya tadi kemarin ada perubahan dari Mas Indra menjadi Tangi Mall itu. Jadi ini sempat saya bikin. Jadi saya presentasi ini aja. Jadi e-commerce memang seperti kita ketahui memang semenjak dari adanya perkembangan internet tuh ya cukup berkembang ya. Mungkin sedikit sharing sebelum produk ini. Dulu saya marketing di properti ya. Jadi saya sebenarnya saya tahun 2000 gitu di e-commerce itu. Jadi selanjutnya resellers dan dropship ya. Kita akan saya tadinya membuat tagline awalnya itu macam-macam ya, ada fokus, snack, mainan anak, suplemen kesehatan, aksesoris, putar gitu ya. Ini ada beberapa yang sudah dihubungi gitu ya untuk kayak beras sama mainan untuk kita bisa pakai untuk membantu berjualan. Jadi sistem yang mereka berikan saya bisa foto-foto kasih harga. Nanti kalau ada yang ini baru seperti Ibu bilang ada kesepakatan di awal. Tapi untuk beberapa barang mungkin kita nggak perlu beli dulu gitu. Jadi target pasar marketnya ya karena barang-barang untuk keperluan itu ya ke ibu rumah tangga, kalangan muda, pelajar atau mahasiswa ya, sama karyawan perkantoran gitu dari produk-produk yang akan dipasarkan karena itu yang umum yang ada. Pengemasan produk ya kita harus hati-hati ya. Jadi seperti tadi Mas Indra bilang sampai pecah gitu. Jadi memang tergantung produk yang akan kita pasarkan. Ini contoh kita pakai dus ya di bubble lagi, dan juga kalau bisa kan seperti ini ada mudah pecah untuk packingnya, dan jangan lupa untuk melabelkan untuk pesanannya itu ya. Jadi ada tambahan mungkin seperti yang beberapa memberikan kartu ucapan di dalam ungkapan terima kasih kepada pembeli gitu ya. Yang label biasa tergantung kerjasama sama pihak pengirim, sekarang sudah gampang. Strategi marketnya ini ada beberapa ya yang saya lihat bahwa SEM itu yaitu search engine marketing itu sangat penting gitu ya. Ini yang dulu saya pakai waktu berjualan tuh, sampai saya ada transaksi satu apartemen tuh dalam waktu 2 minggu gitu ya. Saya pakai search engine marketing. Jadi iklan gratis tuh saya masukkan semua, dan ternyata muncul. Jadi karena kita kan terbiasa search itu pasti pakai Google ya. Jadi search itu sangat penting gitu. Jadi saya paling di atas gitu, karena tapi itu memang memerlukan kerja keras ya. Jadi setiap kali kita upload terus, tapi
ada, tapi ya segi negatif positif ya. Kadang-kadang itu ada juga yang orang-orang yang bukannya niat baik gitu ya, memanfaatkan ini untuk penipuan segala macam, itu juga ada, kita mesti hati-hati. Tapi itu cukup efektif gitu ya. Saya dapat lagi itu apartemen di Taman Anggrek, saya jual hampir 1 M gitu ya, lumayan. Dari search engine marketing ini gitu. Nah, SEO itu search engine optimization ya, bagian dari SEM gitu ya, seperti untuk blog atau website kita biar ada di atas mulu. Kalau dia ketik mencari apa, ada di Google. Itu yang strategi dan sosial media marketing ya, seperti biasa ya, melalui tadi Instagram atau TikTok ya. Yang penting kata Bu Eni tadi bilang konten marketing, yaitu memang harus kita siapkan berkala gitu, konten apa, itu mungkin kita ada promosi apa, kita pakai konten misalnya mainan apa yang mau kita publish, kita mencari manfaat mainan itu, kan? Mainan itu bagaimana yang aman untuk anak-anak, mungkin itu konten-konten yang bisa kita kasih selain edukasi, jadi mengajak juga. Tapi konten itu juga memang harus kreatif ya. Sekarang saingan tuh kreatif gitu. Karena banyak tools yang bisa dimanfaatkan seperti yang diajarkan di kelas-kelas juragan ini ya. Ada dari pakai Canva animasinya ya. Sama ads Instagram dan Facebook ini cukup efektif gitu ya. Kita sudah disediakan di Instagram dan Facebook, memang berbayar gitu, tapi itu bisa dicoba untuk menaikkan, kalau kita yang masih baru-baru itu menaikkan kita punya branding ya. Jadi dari Instagram itu ada ads-nya ya, bisa kita pakai dan terukur gitu. Mau di dalam Instagram dan Facebook itu udah ada tools-nya, saya udah pernah coba, itu dia ada untuk kategori mau penyebaran kemana, kelompok umur, daerah gitu. Dan terakhir ya program dari platformnya sendiri, misalnya dari Shopee atau Tokopedia, dia ada program-program yang bisa kita pakai gitu. Ketujuh, menjual produk ya, tentu menjual produk sekarang masih kreatif ya, dari membuat foto, harga, ada promosi ya, dan pendeskripsian produk juga harus jelas itu manfaat produk. Terus ada chat untuk pertanyaan mengenai produk dan penilaian produk dari pembeli. Itu waktu menjual produk itu harus kita ingat gitu ya, bagaimana produk kita gambarnya sesuai dan fotonya jelas gitu. Jadi memang banyak sekali gitu ya pekerjaan untuk menjual suatu produk ya, untuk barang ya, karena ketelitian dan kejelasan tuh yang penting ya. Ini kendala dan solusi yang kurang lebih saya amati. Kendala di kita itu kan karena masih baru ya, produknya belum banyak. Sekarang solusinya ya memperbanyak produk ya, jadi mencari mungkin dari UMKM nanti coba untuk mau ditawarkan ke dalam platform yang dibikin nanti. Dan juga belum banyak yang mengenal untuk kita karena kita masih baru ya, yaitu memperkuat promosi dari marketing strategi tadi ya, mungkin dari search engine ataupun dari platform yang promosi maupun dari konten marketing yang akan kita siapkan. Memang ya belum punya pasar ya, ini terus terang karena masih baru ya. Mudah-mudahan ke depannya ada pasar tersendiri untuk produk-produk kita. Harga bersaing, kita harus mencari pemasok yang harganya ya memang dia jual juga standar harga. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola, jadi sama gitu fair. Dia misalnya saya kasih ke sana sama harganya ya. Tergantung kita promosi untuk bundlingnya, untuk konten kita yang lebih menarik gitu. Ya sementara kendala dan solusi yang saya amati dari yang dibikin ini, dan terakhir sudah ada sempat saya bikin untuk link WA bisnisnya juga sudah ada, emailnya sudah ada, dan websitenya kemarin dari dalam tahap dari Google Bisnis ya, tahap pengiriman untuk verifikasi. Tapi kan ini ada perubahan, nanti mungkin melink ke dalam yang Mas Indra bikin untuk Tangni Mall itu gitu. Tetap ini bisa tersendiri juga gitu. Dan terakhir yaitu kelemahan terbesar kita
adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju sukses adalah selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Ini saya kutip dari Thomas Alva Edison. Makasih, mungkin itu aja. Dan mungkin saya ada share satu lagi produknya ya Bu. Nah ini kemarin barang yang kita miliki. Dan kemarin saya coba-coba ada beberapa barang yang saya dapat ya dari flash sale ya, waktu murah gitu ya, saya ambil dan saya belum pakai, saya coba untuk lelang itu dalam tempo waktu berapa jam gitu dan dapat pembeli gitu ya dari. Jadi saya share ke beberapa ke komunitas gitu. Jadi dapat lumayan ya, penawaran barang pertama, kedua, ketiga itu total 200.000 ya, karena belinya flash sale murah ya, marginnya lumayan, untungnya 120.000 ya. Dan juga dari sini malah saya dapat orderan lagi gitu, karena yang beli ini kan dari Banjarmasin ya. Ya kebetulan juga dia minta cariin bawang putih ya, jadi ini mainan-mainan ya. Ini ada mainan juga yang saya lagi buat untuk ini yang beras. Sebenarnya saya ini ke Malaysia ya, kawan saya ada di Malaysia untuk kopi gitu. Kemarin sudah kirim, memang lagi proses ya. Ini untuk ekspor sih Bu. Jadi ini jenis-jenis kopinya yang lagi on progress. Ini untuk dunia ekspor ya. Sekalian saya tambahin di sini. Kopi ya itu. Mungkin itu cukup kopi ya, Bu. tadi ya? Ya kopi. Itu kopi, biji kopi sama bubuk. Tapi yang lagi diminta memang biji kopi untuk kawan saya di Malaysia. Kemarin saya sudah kirim sampelnya gitu. Mungkin cukup itu Bu, karena saya lebih pendekatannya ke produk ya, tadi Mas Indra kan lebih ke arah bagaimana how-nya ya, gitu, bagaimana untuk alur untuk pendistribusian segala macam. Mungkin tadi saya coba sisi bagaimana di produknya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya share Bu. Mungkin kalau ada masukan apa silakan. Terima kasih. Terima kasih, simpan ya. Jadi simpan lebih ke usaha untuk menjual produk yang diambil dari produsen atau penyedia barang, mungkin begitu ya, penyedia barang. Tapi tetap simpan harus memenuhi tahapan yang tadi itu. Jadi produk itu kan sudah dikemas ya, dikemas dalam arti produk itu sudah jadi, tinggal dijual. Nah, simpan tinggal tadi kan oleh Mas Indra sudah dijelaskan dari awal sampai dari hulu hilir ke hulu lah, hulu ke hilir. Jadi pertama. Jadi mungkin simpan ada bagian dari itu, di mana simpan itu barang mau dijual, tapi simpan tetap harus melalui tahap kerjasama dengan si pengirim, ya, kerjasama dengan supplier, kesepakatannya seperti apa. Kemudian sistem pembayaran yang dipakai apa, payment sistemnya apa. Jadi artinya
semua itu harus menurut saya kita boleh aja memilih dari rangkaian tadi itu, memilihnya ada di mana. Karena Mas Indra itu sudah ada di sudah punya pengalaman sebagai penjual ya, pelaku, saya di sini mengatakan pelaku, bukan pelaku usaha, pelaku e-commerce. Jadi yang menyiapkan sendiri semuanya sampai menjual barang tersebut secara online. Jadi di sini tampak bahwa bagian dasar pengadaannya ya, jadi dari mana kan sangat beragam ya. Jadi Sinten mencoba untuk memenuhi apa ini loh, kan suka ada apa ya, ada satu peluang-peluang gitu ya. Sinten coba masuk di peluang-peluang ini, mulai dari menjual secara online ya, menjual tadi apartemen kan online ya. Jadi online menjualkan itu merupakan satu upaya juga. Jadi dari Sinten dengan mengemas penjualan, mempromosikan sedemikian rupa ya, menggunakan aplikasi juga tadi kan ya, aplikasi nggak berbayar ya, tidak berbayar, jadi gratis. Bagaimana caranya untuk kita sesedikit mungkin mengeluarkan modal, tapi kalau bisa sebanyaknya kita mendapatkan apa ya, profit daripada upaya yang kita lakukan. Karena upaya kita juga angin tadi kan siap untuk kita apa upaya yang tidak bisa dinilai kecil ya, itu upaya kita, sehingga apabila kita berhasil tentunya itu juga atas hasil jerih payah kita dengan menggunakan faktor-faktor pendukung yang memang juga bisa kita gunakan secara tidak berbayar. Jadi dalam hal ini kita boleh katakan e-commerce ini adalah satu kegiatan yang melibatkan komunitas-komunitas yang cair dalam arti kita bisa kemana aja gitu. Asalkan kita tahu kita mau ngapain ya. Kita mau ngapain. Contoh tadi dari Mas Indra mengatakan di Tanah Abang. Saya yakin di tempat lain juga masih ada. Cuman mungkin karena Mas Indra pengalaman di situ, berbaginya di situ. Jadi di sini kenapa saya bilang komunitas ini sangat cair? Karena komunitas ini sifatnya itu saling membutuhkan, sehingga bisa saling dukung, saling membutuhkan, saling dukung, saling mengisi, sehingga komunitas ini ada untuk apa ya? Untuk apa sih? Untuk mewujudkan satu iklim e-commerce yang baik, e-commerce ekosistem, katakan iklim yang baik. Yang baik itu begini ya, memenuhi kebutuhan daripada para pelakunya. Itu, dan pelaku itu termasuk konsumen di sini ya, termasuk penjual, termasuk suppliernya, termasuk jasa pengirimannya, termasuk jasa keuangannya, payment systemnya. Jadi ini komunitas-komunitas ini sangat cair. Kita harus merasa beruntung bahwa ada Mas Indra di sini. Mas Indra tuh bisa memberikan pengalamannya sebagai penjual ya, sebagai pelaku di penjual dan juga sebagai pelaku yang masuk di satu platform. Jadi menurut saya ini satu kelebihan daripada kelas kita ini, ada yang bisa berbagi mengenai hal yang sudah dilakukannya sebagai pengalaman, dan itu bisa kita gunakan sebagai satu satu bahan untuk kita mencoba melihat model mana sih sebetulnya yang sekarang ini diminati atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat itu kan sangat banyak ya ininya banyak kalau saya lihat tadi komunitas-komunitas masyarakat yang satu menyediakan, satu menggunakan, satu mengolahnya menjadi satu satu informasi, dan ini sangat baik sekali. Jadi sebetulnya perkuliahan ini mempertemukan kita bersama untuk bisa membuat satu satu informasi bahwa ini loh yang sekarang terjadi. Berdasarkan ini. Tadi kan Mas Ines mengatakan dari tahun 2009 ya, ada perubahan-perubahan. Dan itu adalah satu yang tidak bisa dipungkiri, karena itu satu sejarah yang Mas Indra lakukan gitu. Nah sekarang Sinpen tadi menyebutkan bahwa tahun 2006, 2007 ya, 2008 ya, yang menjual apartemen itu secara online. Itu sudah satu upaya, dan itu adalah satu pencapaian menurut saya, pencapaian Sinpen. Nah sekarang Sinpen mencoba lagi
tidak ada salahnya dari kelas ini saling tadi cair ya, saling mendukung, ada untuk saling berbagi, terus saling saling tadi mendukung, saling berbagi, kemudian juga bisa mewujudkan satu hasil modeling yang dipekan, karena di sini sebetulnya perkuliahan ini dibuat untuk adanya karena program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sehingga kita bisa betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk bagaimana kita menambah wawasan kita, bagaimana kita mempertajam fokusin kita pada bidang e-commerce ini. Jadi di sini saya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator, bukan fasilitator ya apa. Jadi yang memfasilitasi bagaimana kelompok ini bisa menjadi lebih fokus, lebih tajam, lebih berhasil untuk mewujudkan passion masing-masing dengan adanya kerangka pola pemikiran. Oh ini yang terbaik, oh ini mungkin yang paling sesuai gitu ya. Untuk saat ini ya, terutama di masa pandemi, karena saya baca kita kalau nunggu pengalaman sih membukakan pengalamannya tentang penjualan secara online, dan nggak main-main ya, yang dijual ada apartemen, bukan main nih, luar biasa. Nah, nanti tinggal kita nanti berbagi dengan Mas Indra dan mungkin dengan Mbak Putri, Bu Ratu, Bu Nana, apa yang bisa kita Mas Andi tadi ya, Mas Andi akan sangat berterima kasih nih kalau Mas Indra bisa sangat memberikan memberikan pengalamannya atau kiat-kiatnya dalam menghadapi kegiatan e-commerce yang penuh persaingan, saya boleh katakan ya. Bagaimana kita sinyalnya kita jalan nih, ada kelokan tajam, tiba-tiba kita harus turun, tiba-tiba kita naik, tiba-tiba kita datar-datar saja. Nah, ini memerlukan jiwa yang jiwa petarung, kalau saya boleh bilang ya Mas Indra ya, petarung yang tangguh. Jadi kita nggak boleh menyerah pada kondisi, kita harus bisa kita harus gimana mengatasi kondisi yang ada. Kita nggak usah marah, kita nggak usah mengeluh, jalani aja. Kalau kita sedang apes ya, bagaimana kita bangkit kembali. Setelah kita di atas, bagaimana kita mempertahankan atau mengembangkan atau mengajak lebih banyak lagi masyarakat. Mungkin itu dari saya, Sinten. Ada dari Mas Indra, mungkin akan disampaikan kepada Simpen atau Bu Ratu, atau ini ada selamat pagi Bun Banana ini dari UAI ya. Selamat pagi, selamat siang, pagi menuju siang mungkin ya sekarang ya. Baik, silakan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat ya, Mbak Nana ya? Alhamdulillah, agak nggak enak badan, Bu. Kenapa? Sakit? Nah, capek kali ya, capean aja sih sebenarnya. Jangan kebablasan minum vitamin. Iya, siap Ibu. Capek, tidur aja dulu sebentar. Parkir sebentar, pas saya bilang istirahat sebentar, nanti lanjut lagi. Ya, Mbak Nana, ini kasihan banget nih lagi sakit. Tapi nggak apa-apa, masih kuat. Simpen, ada yang mau tanya atau Mas Indra mungkin mau berbagi dengan Simpen apa yang ditampilkan oleh sini? Enggak, silakan Mas Indra, saya persilakan. Cukup sih Bu, Mas Simpen juga pengalamannya udah cukup bagus, sudah luas juga. Tinggal kolaborasi aja. Kolaborasi, kalau saya sih dengan teman-teman yang lain mau sharing session, ayo, karena kadang-kadang seringkali ilmu itu nggak hanya didapat dari yang pengalaman, tapi itu sangat berharga sih. Sharing session mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing, ayo. Saya juga akan belajar dari prosesnya teman-teman juga.
sangat happy hari ini karena ya, dagangan, jual bisnis, e-commerce ini nggak bisa sendiri, Mas. Kita harus punya komunitas, kita harus punya kita harus punya satu kelompok yang betul-betul bisa saling tadi itu mendukung untuk naik, mendukung untuk maju, mendukung untuk keberhasilan, sehingga jiwa kita itu udah jiwa bersama gitu, bukan jiwa yang itu tadi. Saya tidak setuju dengan persaingan yang saling mematikan, karena undang-undang kita sendiri juga tidak memperbolehkan itu, kan ada larangan yang untuk persaingan usaha tidak sehat. Nah itu saya coba untuk katakan itu sesuatu hal yang harus kita hindari, sehingga nanti kita benar-benar kelas kita ini ya, kelas e-commerce, meskipun tidak mudah, tetapi saya yakin bisa mewujudkan atau bisa membuat satu modeling dari e-commerce ini seperti apa sih. Jadi nanti Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, Anda semua bisa mendapatkan sesuatu dari kelas ini. Sesuatu dari mata kuliah ini. Bahwa, oh ini modeling seperti ini. Jadi, mari kita sama-sama saling berkolaborasi, sehingga apa yang kita capai, karena saya merasa bahwa nilai akhir itu kita buat sama-sama, kita isi sama-sama. Bukan dari saya sendiri, tapi Anda sendiri juga membuat satu pencapaian-pencapaian yang saya tidak akan menuntut dengan standar yang rigid ya. Yang saya tuntut hanya bahwa saya tidak menuntut, tapi saya mengharapkan bahwa kelas ini bisa memberikan bekal sebanyak bekal yang diharapkan gitu ya bagi para. Saya menganggapnya Anda semua adalah para pelaku e-commerce ya. Dari mulai Mas Sandi, Simpen, Mas Indra, dan kemudian nanti ada Mbak Nana ya, terus kemudian ada Bu Ratu, Mbak Putri, itu nanti akan memberikan warna daripada hasil kelas kita bersama ini. Saya sangat bangga kepada Anda semua, dan saya harap ini menjadikan satu awal untuk ke depan yang lebih baik lagi. Begitu, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Bu Ratu, apakah Bu Ratu sedang ada ujian ya. Bu Ratu, Mbak Putri, sama Mbak Nana ada ujian ya. Mas Sandi mau presentasi atau menyampaikan sesuatu, apakah Mas Sandi masih hadir? Masih Bu, tapi sama ujian kelas sama Putri sebenarnya. Oh baik. Jadi katanya nanti mau jam 1 baru bisa ya. Bagaimana kalau kita jam 3 aja, jadi Anda semua punya ada waktu untuk mempersiapkan, bagaimana kalau nanti jam 3 sore. Jadi nggak langsung ya, kan habis ujian nih mungkin ya, habis ujian, bagaimana kalau jam 15 begitu bagaimana? Saya tawarkan ini, Mas Sandi sama, Mas Sandi mungkin perwakilan karena Mbak Putri nggak masuk nih ya, Mbak Nana juga nggak masuk kelas, jam 3 bagaimana? Ruangan bisa saya sediakan nanti untuk saya buka. Karena saya juga punya ruang gitu, punya akses Zoom. Bagaimana? Ini Mohon untuk maaf Sinten Ibu dan Eni. Mas Sandi, kalau mau ya. Untuk Silakan, jam 3 sore kebetulan saya dengan Bu Ratu masih ada ujian untuk hukum surat berharga, dan di sore harinya dari jam 6 sampai jam 10 kami masih ada ujian untuk hukum perusahaan dan pembiayaan perusahaan Ibu gitu. Mohon maaf hari ini luar biasa nih. Luar biasa. Hari ini hari terakhir Bu, soalnya untuk UAS hari ini hari terakhir. Okay. Saya jam 12 sampai jam 4 juga ada, terus lanjut lagi juga ada. Jadi baiknya bagaimana? Apakah kita ganti besok hari Senin jam sehingga maksudnya gini, semua sehingga bisa nerima sharing dari yang lain gitu. Jadi kalau memang hari ini memang agak agak penuh gitu. Kalau besok Minggu bagaimana? Apakah ada ujian juga? Ujian terakhir hari ini, Bu. Oke. Hanya hari ini, Bu. Hari ini besok berakhir. bisa. Besok bisa. Besok saya sudah ada janji dengan kepala sekolah dan mahasiswa bimbingan saya untuk ada KKN virtual. Jadi bagaimana kalau besok sore gitu jam 3 atau jam 4? Bagaimana?
apakah sepakat kita bikin ini? Boleh kita Ibu bikin, ya. Jadi hari ini fokus saja kepada ujian-ujiannya. Saya doakan semoga sukses dan semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi apa namanya, saya juga paham ya kondisi yang saling kejar-mengejar gitu ya, itu suatu hal yang yang harus dilakukan. Saya doakan semoga sehat semuanya. Ini Mbak Nana lagi sakit lagi ya, mesti ujian lagi, gimana ini? Apa? Stres nih. Insya Sakitnya Allah lagi nggak tambah apa-apa. stres kayaknya. Tambah stres Iya nih lagi ya. Udah jangan kejar-kejaran aja sih Bu. Ada proyek pesanan juga lagi buat desain juga segala macam. Iya. Jangan lupa makan. Siap Jangan Ibu. lupa makan. Sekarang makan siang, dan ini saya tutup, saya akhiri. Makan siang, kesehatan di atas segalanya. Jadi makan vitamin, nanti lanjutkan, selamat ujian. Ini sih, saya minta Mara hadir ya, bisa hadir. Besok bagaimana kalau kita tetapkan jam 3? Jam 3. Mungkin nanti selesai ngelatih panahan, kalau kekejar saya join. Oke. Jadi Mas Indra bisanya jam berapa? Harusnya udah beres sih Bu, jam 2 dari dari lapangan panahan ya. Insya Allah gitu, mungkin ini aja, agak telat jam dikit. 4 aja. Jam 4 mungkin ya. Kita jam 4 aja. Jadi semuanya enak ya. Nah, jam 4 lah. Nanti saya bukakan ruangan, nanti saya umumkan di grup jam 4 kita mulai besok ya. Tapi saya berharap bisa semua hadir sehingga bisa memberikan masukan satu sama lain. Sehingga nanti kita bisa bikin project bersama. Project bersama dari kelas ini untuk e-commerce. Setuju? Apakah setuju apa yang saya sarankan? Insya Allah oke sih Bu, ikut teman-teman. Insya Allah Ibu setuju. Iya, baik kalau gitu. Jadi untuk hari ini mungkin saya sudahi. Selamat ujian. Jangan lupa makan siang dulu ya, biar nggak salatri. Ada yang tahu bilang salatri? Tahu nggak salatri? Saya paling tahu salatri. Siapa? Mas Indra tahu nggak salatri? Mas Sandi tahu nggak salatri? Apa itu Bu? Salatri itu kelaparan. Bahasa Sunda itu. Kelaparan, Mas. Kelaparan, salatri itu ya bahasa Sundanya, karena saya dari Bandung jadi istilahnya suka banyak Sundanya, padahal saya orang Jawa. Jadi biar nggak kelaparan, keluen kalau orang Jawa bilangnya ya, biar nggak kelaparan, makan dulu baru kegiatan-kegiatan. Kesehatan nomor 1. Kita boleh foto bareng nggak untuk hari ini? Saya foto ya, silakan. Atau siapa yang mau foto? Boleh off cam sebentar, on cam sebentar, kita untuk silakan. Tolong difoto, siapa yang bisa foto? Boleh. Silahkan. Mbak Nana bisa dibuka sebentar, Mbak Nana. Mohon maaf Bu, sedang tidak pakai jilbab. Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Enggak, akan. Enggak, Bu. Ya. Gitu dong. Makasih Bu Eni. Sama-sama Pak Sedek. Besok jam 4 ya, Pak Sedek. Besok jam 4. Ya. Iya Bu. Sukses. Terima kasih bukunya Bu. Oh iya, sama-sama. Mudah-mudahan berguna ya. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Amin. Ya. Bisa saya Enggak, Bu. Jam 4 ya Bu. Iya.